Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar semuanya? Sehat semua kan? Baik. Sebelum kita masuk pada metode pembelajaran hari ini, kita akan berdoa terlebih dahulu. Berdoa, baik. Selesai. Nah, kita hari ini akan mempelajari tata surya dan alam semesta. Nah, sistem tata surya ini kita mulai dari pengertian jagat raya, di mana jagat raya ini yaitu sebuah alam, sebuah tempat di mana segenap benda langit itu berada, termasuk bumi ini. Nah, jadi di dalam jagat raya ini terdapat bermiliar-miliar bintang, planet-planet, komet, meteor, dan asteroid. Nah, selanjutnya ada galaksi. Galaksi yaitu sebuah sistem yang terdiri dari bintang-bintang, gas, dan debu yang sangat luas. Jadi dalam galaksi ini terdapat gaya gravitasi, yaitu gaya tarik-menarik. Nah, galaksi ini ada macamnya. Jadi galaksi ini berbentuk spiral dan terbagi menjadi beberapa, di mana itu terdapat galaksi Bima Sakti, galaksi Magellan, galaksi Ursa Major, galaksi Andromeda, dan galaksi Awan Magellan serta galaksi jauh. Contohnya galaksi jauh itu yaitu galaksi Silveri dan Triangulum serta White Ball. Kita masuk ke dalam sistem tata surya sendiri. Jadi tata surya itu yaitu kelompok benda langit yang terdiri dari matahari sebagai pusatnya, yaitu sebagai pemberi cahaya bagi planet-planet lainnya. Nah, untuk teori pembentukan tata suryanya, jadi tata surya ini itu diperkuat oleh teori. Yang pertama yaitu ada hipotesis kabut atau teori kondensasi. Jadi itu dikemukakan oleh Immanuel Kant pada tahun 1755. Kemudian ada teori planetesimal, di mana itu dikemukakan oleh dua orang, yaitu T.C. Summerlee dan V.R. Moulton. Teori selanjutnya yaitu teori pasang surut bintang. Nah, ini juga sama seperti teori sebelumnya, yaitu dikemukakan oleh dua orang dari Inggris, yaitu James Jeans dan Harold Jones. Nah, yang terakhir anak-anak itu ada teori vortex dan protoplanet, di mana itu dikembangkan oleh Carl von Weizsäcker dan Gerard P. Kuiper. Baik, sekarang kita masuk ke dalam anggota-anggota tata surya. Jadi tata surya tadi dikatakan sebagai benda langit yang terdiri dari matahari sebagai pusatnya yang memberikan cahaya bagi planet-planet lainnya. Nah, sekarang kita masuk ke dalam anggota-anggota tata surya. Yang pertama yaitu ada matahari. Jadi matahari ini itu sebagai bintang yang tidak berbeda dengan bintang lainnya. Kenapa matahari ini disebut sebagai bintang? Sebab dia mampu memancarkan cahaya sendiri. Nah, untuk ciri-ciri daripada matahari itu dia memiliki temperatur di permukaan yaitu 60.000 derajat Celcius. Kemudian dia berrotasi dengan kecepatan berbeda di bagian kutub dengan bagian ekuator. Untuk massa matahari yaitu 1,99 dikali 1030 kg. Dan untuk jari-jarinya yaitu 695.000 km. Bagian-bagian matahari sendiri itu ada bagian dari dalam matahari, kemudian disebut sebagai interior matahari sebab terdiri atas inti matahari, daerah radiatif, dan daerah konveksi. Kemudian ada permukaan matahari, itu disebut sebagai fotosfer. Jadi fotosfer ini tebalnya kira-kira 300 km yang terdiri dari gas padat. Dan yang terakhir yaitu kromosfer. Jadi kromosfer ini terletak di atasnya fotosfer. Jadi kromosfer ini dia itu menjulang tinggi sampai lapisan terluar dari matahari. Nah, untuk planet itu benda langit yang tidak dapat memancarkan cahaya sendiri. Nah, itulah kenapa matahari sebagai sumber cahaya bagi planet-planet lainnya. Nah, untuk pembagian planet-planet ini yaitu ada planet Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Awalnya
planet itu ada 9. Salah satunya yang terakhir yaitu Pluto. Kenapa Pluto keluar dari barisan planet? Sebab dia menjadi salah satu penyakit yang disebut sebagai flu dan flu. Nah, kita masuk ke planet yang pertama, yaitu planet Merkurius. Jadi planet Merkurius itu planet terdekat dari matahari. Jadi planet ini nih berdiameter 40% lebih kecil dibandingkan dengan bumi dan 40% lebih besar daripada bulan. Nah, untuk Merkurius sendiri itu permukaannya hampir sama dengan bulan milik bumi. Jadi bumi itu punya bulan sendiri. Nah, jadi Merkurius itu kenapa mirip dengan bulan milik bumi? Sebab terdapat kawah-kawah asteroid. Nah, jadi Merkurius ini juga bukan planet yang ramah bagi manusia, sebab di dalam Merkurius itu sendiri terdapat atmosfer yang sangat tipis. Jadi temperaturnya itu juga sangat panas, jadi tidak memungkinkan bagi manusia untuk tinggal di planet Merkurius. Nah, yang kedua itu ada planet Venus, di mana planet ini terdekat dengan matahari yang kedua setelah Merkurius. Jadi planet ini punya radius 6052 km dan mengelilingi matahari selama 224 hari. Jadi Venus ini juga itu terdiri dari 97% karbon dioksida atau CO2 dan 3% itu sebagai nitrogen. Jadi tidak memungkinkan juga bagi manusia untuk tinggal di Venus. Sekarang kita masuk ke planet ketiga, yaitu planet bumi. Sebelumnya udah paham belum nih yang planet Merkurius dan planet Venus? Sebelum kita masuk ke planet bumi. Baik, kalau tidak ada pertanyaan berarti Ibu anggap semuanya sudah mengerti. Jadi kita lanjut ke planet bumi. Nah, planet bumi ini planet ketiga terdekat dari matahari, yaitu tempat kita tinggal sekarang ini. Nah, planet bumi ini usianya udah sekitar 4,6 miliar tahun. Dan bumi ini punya atmosfer dan magnetosfer yang melindungi permukaan bumi dari angin matahari, sinar ultraviolet, dan radiasi dari luar angkasa. Kemudian atmosfer yang menyelimuti bumi ini hingga ketinggian 700 km. Dan untuk atmosfer itu sendiri terbagi menjadi troposfer, stratosfer, mesosfer, termosfer, dan eksosfer. Nah, untuk lapisan stratosfer dan metrosfer itu terdapat lapisan ozon, di mana itu melindungi bumi dari sinar ultraviolet. Nah, untuk titik tertinggi permukaan bumi itu berada pada Gunung Everest, yaitu pada ketinggian 8.848 meter. Dan untuk titik terdalamnya itu terletak pada Palung Mariana, yaitu sedalam 10.924 meter. Nah, bumi kita itu diselimuti oleh 70,8% air. Udara bumi juga terdiri dari 78% nitrogen, 21% oksigen, dan 1% uap air, karbon dioksida, dan gas. Nah, bumi itu sendiri tersusun atas inti dalam bumi, kemudian diselimuti oleh inti luar, lalu diselimuti pula oleh mantel silika setebal 2.800 km. Oke, planet selanjutnya itu planet Mars, di mana planet yang sekarang bumi bahwasanya kita akan dipindahkan ke planet Mars. Nah, untuk itu kita harus pahami dulu nih ciri-ciri Mars itu kayak mana. Nah, jadi Mars itu berotasi selama 24 jam, kemudian berevolusi selama 23 bulan. Nah, planet ini juga terjadi pergantian musim sama seperti bumi. Kemudian pada bagian kutubnya itu tertutup es karena atmosfer Mars itu sangat tipis. Jadi Mars itu tampak seperti bintang berwarna merah yang memiliki satelit, Phobos, dan Deimos. Nah, kita berada pada planet Jupiter, yaitu planet terbesar di satelit ini. Nah, seperti yang dikatakan sebelumnya, bahwasanya planet Jupiter ini planet terbesar, di mana planet ini sendiri itu berotasi selama 9,8 jam. Untuk revolusinya itu selama 11,86 tahun. Nah, planet Jupiter ini juga dia mengandung hidrogen, helium, amonia, dan gas metana.
Kemudian Jupiter ini terdapat unsur besi dan unsur lainnya. Dan untuk satelit pada Jupiter ini terdapat 63. Salah satunya yaitu Callisto. Nah, kita masuk kepada planet Saturnus. Jadi planet Saturnus ini planet satu-satunya yang punya cincin. Jadi planet ini sangat unik. Kenapa sangat unik? Karena Saturnus ini diselimuti oleh cincin-cincin yang terbentuk oleh bongkahan-bongkahan es meteorit. Nah, untuk satelit pada Saturnus ini itu ada 18. Nah, yang terbesar itu bernama Titan. Dan untuk lainnya bisa kita lihat sendiri. Nah, Saturnus ini punya kerapatan yang sangat rendah sebab zat penyusunnya itu berupa gas dan cairan. Kemudian atmosfer Saturnus ini, jadi lapisan udara Saturnus ini tersusun atas gas amoniak, gas amoniak dan gas metana. Jadi sangat tidak memungkinkan juga untuk manusia bisa tinggal di Saturnus karena tempatnya juga jauh dari matahari, sehingga planet Saturnus ini terlihat tidak cerah, tidak secerah planet-planet lainnya sebab dia terletak lumayan jauh dari matahari. Nah, kita sampai nih di planet Uranus. Jadi planet Uranus ini mirip planet Neptunus, hanya saja mereka berbeda sedikit. Nah, Uranus itu punya 18 satelit alami. Jadi satelit itu terdiri dari Ariel, Umbriel, Miranda, Titania, dan Oberon. Nah, Uranus ini berotasi nih selama 17,25 jam. Kemudian revolusinya selama 84 tahun. Nah, ini dia nih Neptunus yang berdiri sama planet Uranus. Jadi bentuknya planet Neptunus ini seperti telur asin. Jadi dia itu warnanya hampir mirip-mirip dengan telur asin. Jadi dia posisinya sudah sangat positif, jauh dari matahari. Sekitar 4.450 juta kilometer. Bisa dibayangkan dong seberapa jauhnya. Nah, Uranus ini berotasi selama 16 jam. Dan untuk revolusinya itu selama 164 tahun. Kemudian planet ini punya permukaan dengan lapisan silikat. Kemudian untuk satelitnya itu ada 8 buah satelit. Salah satunya yaitu Triton. Nah, sekarang kita masuk dalam pengelompokan planet. Jadi yang pertama yaitu Bumi itu sebagai pembatas planet. Jadi ada dua, yaitu inferior dan superior. Nah, untuk inferior itu yaitu orbitnya berada di dalam Merkurius dan Venus. Itu untuk planetnya yang terdapat inferiornya. Kemudian untuk planet superiornya yaitu Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Kemudian yang kedua yaitu asteroid. Jadi asteroid itu sebagai pembatas planet. Jadi terbagi menjadi dua, yaitu planet dalam dan planet luar. Nah, untuk planet dalam sendiri itu orbitnya di dalam peredaran asteroid yang termasuk yaitu Merkurius, Venus, Bumi, dan Mars. Nah, untuk planet luarnya itu ada planet yang garis edarnya itu berada di luar garis edar asteroid, yaitu yang termasuk planetnya adalah Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Nah, yang terakhir itu ada pembagian berdasarkan ukuran dan komposisi penyusunannya. Jadi planet itu dikelompokkan menjadi planet terestrial dan jovian. Jadi planet terestrial itu yang di sini dan planet jovian itu di sini. Di mana planet terestrial itu planet yang memiliki ukuran dan komposisi yang hampir sama dengan Bumi. Nah, untuk planet jovian itu sendiri itu planet yang punya ukuran sangat besar dan komposisi penyusunannya itu hampir sama dengan planet Jupiter. Selanjutnya kita berada pada periode revolusi, di mana pengertian periode revolusi itu sendiri yaitu waktu yang diperlukan planet untuk mengitari matahari 1 kali putaran. Jadi akibat terjadi revolusi bumi itu sebab adanya pergantian musim. Kemudian adanya rasi bintang yang berbeda tiap bulan, kemudian terjadi perbedaan lama waktu siang dan malam, dan gerak semu tahunan matahari. Nah, seperti yang kita lihat di sini, ini adalah periode revolusi. Nah, periode rotasi. Jadi periode rotasi yaitu waktu yang diperlukan planet berputar pada sumbunya 1 kali putaran. Jadi rotasi ini terdiri dari revolusi.
Jadi akibat rotasi sendiri itu pergantian siang dan malam. Kemudian perbedaan waktu di bumi, kemudian adanya gerak semu harian matahari. Kalau tadi pada revolusi tadi itu gerak semu tahunan matahari, maka dirotasi adalah gerak semu harian matahari. Kemudian bentuk bumi ini menggelembung pada khatulistiwa dan perubahan arah angin di khatulistiwa. Nah, kita lihat nih asteroid. Jadi asteroid ini planet-planet kecil yang berada di antara orbit Mars dan orbit Jupiter. Jadi dia ini berada di antara planet Mars dan Jupiter, di mana itu berupa batu-batuan. Saturn sendiri itu merupakan benda langit yang mengorbit planet dan mengirim planet di dalam mengorbit matahari. Jadi satelit itu terbagi menjadi dua, yaitu satelit alami dan satelit buatan. Di mana satelit alami itu dinamakan bulan dan satelit buatan itu yang digunakan untuk komunikasi, seperti pada gambar. Kalau sebelumnya kita membahas tentang periode rotasi bumi, maka sekarang kita membahas tentang periode rotasi bulan. Jadi periode rotasi bulan itu dalam berevolusi dia itu bidang orbitnya membentuk sudut 5 derajat terhadap bidang edar bumi. Nah, di situ bulan itu melakukan 3 gerakan putaran sekaligus. Yang pertama yaitu berevolusi, kemudian berotasi, dan yang terakhir yaitu bulan bersama bumi itu mengelilingi matahari bersamaan. Untuk meteor itu berupa batuan yang masuk ke atmosfer bumi dan menghasilkan jejak cahaya. Ya, seperti meteor jatuh itu seperti meteor gitu. Jadi dia jatuh ke atmosfer bumi dan menghasilkan jejak-jejak cahaya. Dan dikatakan tadi bahwasanya meteor itu disebut juga sebagai bintang berlari. Jadi dia itu seperti bintang-bintang yang jatuh. Kita menyebutnya sebagai bintang jatuh, tapi sebenarnya itu adalah meteor. Nah, yang terakhir pembahasan kita adalah komet. Jadi komet ini benda langit yang mengelilingi matahari dengan lintasan yang sangat lonjong. Nah, komet itu juga disebut sebagai bintang berekor. Jadi ekor komet ini selalu menjauhi matahari. Untuk bagian dari komet itu sendiri yaitu korma, awan, hidrogen, dan ekornya. Nah, itu dia tadi pembahasan materi kita pada hari ini. Ya, Ibu berharap semoga kalian lebih memahami materinya lagi, bisa mempelajari lebih dalam lagi, supaya kedepannya kita mengetahui bagaimana sih planet-planet kita sekarang ini, gimana keadaannya, gimana ciri-cirinya, dan lainnya. Mungkin itu saja dari Ibu. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.